Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menampilkan seorang yang berprofesi sebagai pastor, dan hari ini kita akan mengangkat tema dari mimbar ke digital, mengenal profesi pastor berkhotbah lewat YouTube. Nah, sekarang hadir narasumber kita dan bersama saya tentunya sudah, yaitu Bapak Yohanes Tabah Sapi Susanto. Beliau adalah berprofesi sebagai pastor. Terima kasih Bapak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kabar baik Ibu, Ya, terima Alhamdulillah, kasih. terima kasih Bapak ya sudah bisa berhadir dan membersamai kami pada hari ini di episode Berbagi Kisah. Tentunya kami merasa senang Bapak sudah berhadir di sini. Terima kasih juga undangannya. Ya. Adalah seorang pastor. Senang sekali kita pada hari ini bisa menghadirkan beliau di episode Berbagi Kisah. Baik Bapak, kita akan langsung berbincang-bincang. Yang pertama, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana awal mula perjalanan Bapak menjadi seorang pastor. Baik, terima kasih Mbak atau Ibu. Iya, siap Bapak. Sebelumnya senang sekali bisa hadir di tayangan ini di Tabalong TV. Iya. Saya tidak tahu bagaimana proses atau sejarah sebelumnya. Saya merasa mungkinkah ini pastor pertama yang diundang. Iya. Betul. Iya. Jadi saya orang Katolik, ya, dari keluarga yang Katolik juga, dari 2 bersaudara. Saya anak pertama dan 4 tahun kemudian adik saya lahir. Nah, dari keluarga Katolik yang sederhana, kemudian muncul niat untuk bagaimana saya bisa menyenangkan orang tua yang Katolik. Biasanya anak pertama itu ingin supaya orang tua itu bangga dengan atau meneruskan iman mereka, meneruskan apa yang mereka pikirkan, mereka hayati, sehingga saya akhirnya menekuni dunia imamat, dunia sebagai seorang pastor. Saya ke Manado, sebelumnya tinggal di Morowali sekarang kalau Morowali. tahu. Ya, yang terkenal dengan tambang nikel. Nah, dulu belum seperti itu. Saya ke Manado 14 tahun sejak tamat SMP, dari SMA itu sampai akhirnya ditabiskan sebagai pastor itu 14 sampai 15 tahun. Jadi selama itu Bapak mengambil pendidikan di sana gitu? Ya, jadi seorang imam Katolik itu kalau dihitung dari tamat SMA, itu 9 tahun. 9 tahun. Bahkan bisa sampai 10 atau 11 tergantung prosesnya. Tapi yang paling cepat itu 9. Harus 9 tahun baru dia boleh dilantik atau bahasa kami ditahbiskan sebagai seorang pastor. Gitu. Jadi saya memilih jalan sesudah tamat SMP. Jadi SMA di Manado sudah masuk di pendidikan itu yang kami sebut dengan istilah seminari. Jadi 4 tahun seminari atau 4 tahun SMA. Jadi SMA-nya beda dengan SMA umum. SMA kami 4 tahun, lalu ditambah 10 tahun pendidikan untuk calon pastor menjadi 14 tahun. Begitu. Jadi lama sekali. Jadi bertahap lulus dari SMP, memang ada khusus sekolah SLTA-nya yang mengarah jurusan ke sana ya? Ya, benar. Tapi tidak semua yang sekolah di situ akan ada juga yang ya memang niat awalnya sih semuanya mau ke situ gitu, tapi dalam prosesnya, contoh saya, angkatan saya itu kami masuk itu 57 kalau saya tidak salah ingat. Dari 57 hanya 3 yang jadi. Kan gitu. Jadi panjangnya proses itu semacam menjadi ada eliminasi alam begitu, seleksi alam. Betul. Gitu. Ya. Sesuai dengan proses perjalanan tujuan mungkin dan niat ya Pak ya. Ya, akhirnya mungkin lagi pula dulu itu memang di wilayah kami di Morowali, kami sebagai minoritas, ya Katolik di mana-mana di Indonesia minoritas. Kami itu baru bisa ketemu seorang pastor, itu kadang 3 bulan sekali dulu waktu saya masih SD, ya. Karena jarak tempuh dari pusat kami ke wilayah kami itu tempat pendidikan maksudnya? Bukan, kami itu dalam Katolik itu
pastor itu tidak di setiap wilayah ada gitu. Oke. Jadi rumah pastor dengan tempat kami tinggal itu bisa ditempuh 1 hari 1 malam. Jadi untuk melayani jemaat yang di tempat saya itu pastor itu tahun 90-an itu butuh waktu sampai 1 hari 1 malam perjalanan. Dan dia kan melayani bukan hanya kami. Banyak wilayah, waktu itu 1 kabupaten 1 wilayah pelayanan. Nah, karena terdorong oleh kurangnya pastor, maka saya pikir kenapa saya tidak gitu. Akhirnya mungkin kelangkaan itu Pak ya, kelangkaan profesi pastor, akhirnya saya mau masuk di situ sampai hari ini. Meluruskan dan memperkuat niatnya ya. Baik Bapak. Kemudian kedua, tadi sedikit sudah Bapak singgung tentang saudara dan orang tua mungkin ya. Nah kemudian kalau kita boleh tahu asal muasalnya nih Bapak, apakah kemudian sampai terdampar di Tabalong ini bisa diceritakan? Jadi mungkin sebagai latar belakang untuk teman-teman perlu ketahui, pastor Katolik itu ada 2 jenis. Ya. Ada pastor yang ketika dia dilantik atau ditahbiskan, dia bekerja untuk 1 wilayah saja. Misalnya Banjarmasin, dia hanya seputar Kalimantan Selatan. Tapi Kalimantan Selatan bisa juga ke Tabalong, misalnya ke Barabai mana? Iya. Pokoknya hanya di area itu Kalimantan Selatan. Ada pastor yang hanya untuk Kalimantan Selatan. Nah, tapi ada pastor yang bisa pergi kemanapun gitu. Yang dalam bahasa kami sebutnya misionaris. Tapi misionaris dalam pengertian bukan seperti yang biasanya muncul di TV-TV yang pergi ke pasar, khotbah, bukan begitu. Misionaris dalam arti lintas lokasi. Nah, saya itu pastor yang jenis kedua ini, begitu. Jadi bukan pastor di satu zona wilayah, aja ya? Satu zona, tapi pastor yang bisa lintas zona, gitu. Karena itu ketika dulu saya dilantik jadi pastor atau jadi imam, itu awalnya saya itu di Jawa Tengah, gitu. Di Jawa Tengah pindah di 2 wilayah, habis itu diminta untuk ke Kalimantan Selatan, begitu. Sampai hari ini sudah 6 tahun. Dan kemungkinan sesudah dari sini, tidak tahu kapan, saya akan bisa pergi ke tempat lain lagi, gitu. Entah dalam negeri, entah luar negeri. Itu ada penugasannya atau bagaimana Pak? Kami ada struktur kepemimpinannya gitu. Jadi kami akan berangkat, kalau diminta berangkat ya langsung berangkat. Jadi nggak ada istilah tawar-menawar atau oh saya masih mau di sini, saya sedang ada proyek ini, saya sedang garap ini, enggak. Jadi begitu diutus, ada prinsip ketaatan, gitu. Salah satu itulah alasan kenapa pastor itu tidak menikah. Itu salah satunya. Tapi antara pastor yang untuk wilayah 1 zona saja dengan pastor yang seperti saya itu sama. Hanya beda ruang pelayanannya saja. Mungkin dari segi pendidikan juga apakah berbeda? Sama. Cuma kalau seperti kami itu tempatnya gimana mau bilang ya? Kami pakai bahasa istilahnya itu tarekat atau kongregasi. Jadi kongregasi atau tarekat saya ini, Misionaris Hati Kudus itu MSC, itu saya dibina atau di pendidikan kami itu di Manado, gitu. Sedangkan ada kelompok yang mirip seperti kami itu bisa pembinaannya di Jogja atau di Sumatera begitu. Tapi kami itu sebenarnya sama. Cuma beda apa namanya ya? Orang bilang beda spiritualitas, beda karisma, itu saja. Tapi untuk misi bagi gereja Katolik itu sama. Jadi tadi masih penasaran nih saya antara yang bisa mobile dan perjona tadi. Pasti ada perbedaan apa? Ada perbedaannya gitu, masih saya kejar nih. Ya, kenapa satu bisa mobile dan satunya tetap 1 zona itu? Mungkin ada sedikit bocoran. Itu bukan bocoran, bukan rahasia itu ya. Jadi
kalau bahasa teknisnya di kami ya, Iya. saya agak susah mau terangkan. Bahasa kalau di dalam gereja kami Katolik itu ada yang disebut pastor diosesan, itulah pastor yang di zona satu zona. Jadi dia bekerja untuk itu saja begitu. Iya, di zona jadi itu aja. Rumahnya di situ, dia tinggal di situ. Kalaupun pindah-pindah ya cuma di situ. Iya. Cuma di misalnya Kalimantan Selatan ya di Kalimantan Selatan terus. Nah, itu disebut pastor diosesan. Sedangkan seperti kami itu disebut ya bilang pastor misionaris. Bahasa sederhananya gitu. Baik. Tapi sebenarnya apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan tuh sama aja. Iya. Oke. Nah, tadi sedikit pertanyaan saya belum dijawab. Mungkin silsilah dari keluarga, dari mana mungkin asalnya? Iya tadi, Pak. Baik, saya sendiri, Iya. ayah saya itu dari Flores Timur, Larantuka. Ya, itu. Ibu itu dari Mojokerto, Jawa Timur. Dulu ibu saya seorang Muslim, ya. Ketemu dengan ayah, lalu mereka ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya lahir di Kendari. 3 tahun di Kendari, karena profesi ayah itu sebagai teknisi mesin kapal. Ketika perusahaannya bangkrut dan susah hidup di sana, saya usia 3 tahun, kami pindah ke Sulawesi Tengah. Sampai sekarang ada di situ. Gitu. Jadi karena alasan-alasan ekonomi, kesulitan itu pindah. Tapi dipikir-pikir ya kalau nggak miskin, mungkin saya nggak jadi pastor. Ininya apa ya? Artinya sejarah hidup saya itu dipimpin dan diselenggarakan oleh situasi sulit begitu loh. Mungkin karena kebiasaan melihat orang tua yang sulit, pengorbanan mereka, akhirnya kayak terdorong juga dalam diri itu, saya ingin jadi yang lebih bagi mereka. Gitu. Apa yang buat mereka senang, bangga, gitu. Ya, itu akhirnya saya sampai sekarang seperti ini. Jadi ayah dari Flores, ibu dari Jawa Timur, dan jadi terdampar ke Sulawesi Tenggara, dan terakhir di sini ya. Sulawesi Tengah dan akhirnya di Kalimantan Selatan. Dan di sini tadi konteksnya termasuk utusan ya? Termasuk utusan. Utusan di sini. Saya awalnya bukan langsung ke Surian, tapi di Paroki Ave Maria Tanjung, gereja yang dekat Jembatan Merah Putih. Iya. Di sini. Ya. Sesudah di sana 1,5 tahun, lalu pimpinan saya itu yang ada di Jakarta minta saya ke Surian, begitu. Nggak tahu nanti dari Surian sesudah 6 tahun ini saya diminta kemana lagi, itu hanya mereka di atas yang tahu. Ya, baik Bapak. Ya. Nah, kita kemudian, nah tadi sudah disinggung wilayah mana saja atau kota mana saja yang sudah Bapak pernah datangi untuk melayani jemaah selain Tabalong dan sebelumnya di mana? Tanjung. Iya, Tanjung. Jadi sesudah saya sekarang sebagai pastor itu 9 tahun. 9 tahun. Saya dulu dilantik sebagai pastor itu 2016. Nah, sekarang sudah 9 tahun. Dan dalam 9 tahun itu saya pernah ada di Jawa Tengah. Lalu pernah juga di Maluku. Sebelum jadi pastor itu pernah di Maluku. Diutus ke sana, kemudian ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, di 2 tempat, di Tanjung dan di Surian. Gitu. Baik, Bapak. Kemudian sekarang pertanyaannya, kalau boleh tahu tugas sehari-harinya pastor apa saja, Pak? Tugas utama kami sebagai seorang pastor itu sebetulnya sederhananya mimpin ibadat sih, ya, mimpin ibadat yang kami sebut dengan misa. Misa itu ibadat, ya, ibadat orang Katolik itu disebut misa atau ekaristi. Jadi tugas kami itu, saya setiap hari itu dan setiap hari Minggu dan setiap hari mimpin misa itu. Itu. Selain itu, melayani dalam arti kebutuhan orang sakit, kebutuhan orang miskin dalam arti membutuhkan apa gitu. Jadi lebih ke pelayanan
rohani, mempersiapkan orang sebelum meninggal, gitu. Jadi mendampingi orang dalam persiapan sebelum mati, sebelum meninggal itu dilayani dulu, ada apa supaya meninggalnya tenang dan sebetulnya gitu kan. Lalu memberikan kekuatan pada orang sakit, kunjungan ke rumah sakit, mendoakan orang sakit di rumah-rumah, kayak begitu. Lalu juga bagaimana mengusahakan donasi-donasi, cari donatur di luar untuk membantu 1-2 orang mungkin yang bisa terjangkau untuk dibantu. Gitu, lebih ke situ. Oke, artinya mungkin lebih keseluruhan dalam menjalankan kehidupan ya, Pak Masuri. Seperti Jadi itu ya, kira-kira. lebih ke itu, pertama kebutuhan rohani sih paling Rohani pertama. ya. Cuma di Suryan ini, Suryan itu baru menjadi gereja mandiri, dulu bagian dari Tanjung. Tahun 2020 dimekarkan. Suryan itu nggak lagi bagian dari gereja Tanjung, jadi sendiri. Maka saya ada di sana. Ya? Oh. Nah, sebagai sebuah wilayah baru, itu masih banyak hal yang dibutuhkan. Saya diminta ke sana, nggak tahu harus tidur di mana, misalnya kan. Nggak ada rumah, jadi harus buat rumah. Lalu mengkondisikan bagaimana pusat tempat saya bertugas itu juga menjadi pusat bagi jemaat saya sekitar itu. Sehingga pembangunan, ada taman doa di sana, tempat pusat olahraga, seperti. Jadi kerja seorang pastor itu dalam hal rohani, tapi juga pembangunan, tapi juga ngurusin orang-orang tadi, khususnya yang membutuhkan itu. Baik Bapak, menarik Pak ya. Kita terus akan mengorek apa saja. Kemudian ini Pak, ini yang melatar belakangi Bapak kemudian terjun ke dunia digital. Nah, sekarang sesuai dengan tema kita tadi, berkhotbah lewat digital ya, medsos mungkin, khususnya di YouTube Pak, bagaimana? Apa melatar belakang itu? Apakah misal mungkin karena waktu Bapak masih ada waktu senggangnya, atau mungkin beberapa apa yang ingin Bapak sampaikan tidak tersampaikan lewat face to face, atau bagaimana Pak? Atau melihat peluang kalau membuat di YouTube ini lebih bisa lebih menarik ya, atau lebih cepat orang selalu akan mengingat dan melihat? Sebenarnya berangkatnya tuh dari COVID sih. Oh. Kemarin kan. 2021 ya? 2021. Okay. Memang sebelumnya saya pernah atau coba-coba di dunia YouTube itu hanya sebagai ikut-ikutan. Awalnya tuh hanya ikut-ikutan buat channel, lalu berubah-ubah namanya, ya cuma ikut kayak rame-ramean gitu. Meramaikan. Meramaikan aja. Tapi pas COVID kemarin, semuanya kan dari rumah gitu kan. Jadi orang nggak boleh ke gereja juga. Dan akhirnya saya berpikir, hampir 6 bulan lebih itu kita ditahan itu, saya mau buat apa ini gitu kan. Nggak bisa ketemu orang, dibatasi, ngomong juga nggak bisa. Akhirnya saya pakai peluang itu, pewartaan lewat media sosial gitu. Dan memang dari awal saya komit bahwa apa yang saya lakukan ini bukan untuk cuan, itu pertama ya. Sehingga banyak teman-teman itu bertanya, saya punya 100.000 lebih subscriber, 124.000. Itu kalau diuangkan atau dibuka monetize kan lumayan gitu. Tapi memang dari awal niat saya bukan itu, sehingga sampai hari ini nggak ada pemasukan dari situ. Padahal kalau dibuka mungkin lumayan lah ya, 1 bulan itu dapat berapa gitu. Nah, itu saya tidak pernah memanfaatkan itu untuk cuan, orang bilang begitu. Karena memang niat awalnya memanfaatkan COVID itu sebagai bukan untuk kesempatan tidur, tapi bermisi gitu ya, melayani gitu. Begitu. Dan saya tidak duga bahwa respon pendengar itu cukup lah untuk tingkat kami yang minoritas itu, masuk dalam daftar ya, maksudnya ternyata dilirik juga oleh netizen gitu. Karena sekali waktu tahun-tahun itu 2020, 2021 itu cukup, beberapa video cukup viral lah di kalangan kami. Gitu. Luar biasa Pak ya. Peluang di antara kondisi Pak ya. Nah, sekarang
tantangan pada saat membuat channel ada nggak Pak? Mungkin ada kesulitan dalam karena kan ada perbedaan nih, yang live dan yang off live ya, offline ya, ya. Mungkin sebetulnya susahnya itu ya ini kalau offline itu kan kita lihat orang, iya. Tapi kalau online itu atau kalau mau buat konten itu kan lihat HP kan, kalau pakai HP kan, iya. Itu nggak, kadang-kadang hilang ide gitu. Dulu awalnya saya nggak pernah membuat skrip, langsung aja ngomong, tapi tiba-tiba blank, lihat kamera, tiba-tiba gimana. Akhirnya saya mulai buat skrip. Ya, nah buat skrip itu berarti butuh persiapan. Okay. Lalu sambil lihat, baca pelan, sambil kok capek juga kalau lihat ngintip-ngintip terus. Akhirnya saya memutuskan untuk saya membaca tapi sambil berinteraksi. Itu. Jadi kesulitannya lebih pada kebiasaan sih awalnya. Okay. Biasanya lihat orang, terus lihat HP seolah-olah dengan orang. Itu kan kita kan bukan orang media ya. Betul. Jadi sesuatu yang terasa aneh awalnya begitu. Lalu tantangan berikutnya itu pandangan orang. Dianggap pansos, dianggap cari popularisasi diri, dianggap untuk mau mengangkat diri sendiri, semacam itu. Jadi, tapi saya berprinsip sih, selagi ini saya lakukan demi tanda petik gereja saya, ya terserah deh kamu mau ngomong apa begitu. Nanti waktu yang akan menjawab, akan menjelaskan kadar kemurnian dari apa yang saya lakukan. Misi utama. Ya, nanti biar daripada sibuk kita menjelaskan sama orang, hari ini orang sana yang tanya, besok orang sana, kan capek kalau kita menjawab pertanyaan sama pada orang beda. Lebih baik biarkan nanti waktu yang akan menjelaskan pada mereka sendiri. Iya, baik. Dan sampai sekarang Bapak masih berkonten ya? Okay. Baik, nah kemudian tadi perbedaan antara berkhotbah di gereja kan langsung dan di dunia digital sudah ada beberapa tadi Bapak sebutkan. Mungkin ada lagi Pak selain itu tentang kalau live dan offline. Tentang interaksi. Ya, kalau di khotbah di gereja itu kan kita langsung berinteraksi dan ada semacam tuntutan bahwa apa yang kita omong itu harus ditangkap jelas, gitu kan? Dan nggak boleh terseret emosi kan? Maksudnya kadang-kadang bicara tanpa teks atau bicara dengan orang itu kita mau tidak mau kayak terseret dengan perasaan gitu kan? Jadi tantangannya di situ. Kalau bicara langsung itu seringkali bias. Ide awal dengan yang kemudian tersampaikan itu tiba-tiba bisa belok arah, bisa melebar. Itu bahayanya ngomong langsung. Tapi kalau di media sosial atau di depan kamera kita bisa edit. Di sesudahnya kita bisa edit lagi, kita bisa lihat lagi nih layak nggak diterbitkan, layak nggak diupload gitu kan. Gitu. Cuma memang tantangan awalnya tadi saya bilang kebiasaan melihat benda-benda ini begitu. Lalu tidak semua orang punya eye looking ya, maksudnya yang enak dipandang gitu. Saya juga mengerti, saya ini bukan tipe yang enak dilihat di kamera, jadi harus duduk model bagaimana, posisi mikrofon di sebelah mana, lightingnya dari bagian mana supaya kelihatan nggak terlalu pesek misalnya. Angle-nya, hal-hal itu yang. Ya, oke. Baik, nanti kita akan melanjutkan ke scan kedua. Pemirsa, jangan menunggu peluang, ciptakanlah melalui usaha dan dedikasi Anda. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda kerjakan. Tetap di scan kedua. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di segmen kedua yaitu tentang firman di era teknologi. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang lagi bersama Pak Yohanes. Bapak, bagaimana Bapak menentukan tema atau pesan yang ingin disampaikan pada setiap konten itu? Mungkin melihat kondisi global nasional atau politik dan sebagainya mungkin. Saya biasanya ngikutin diskusi-diskusi umum di YouTube. Di YouTube.
Jadi bagaimana sebetulnya saya punya YouTube itu, pewartaan saya di YouTube itu lebih ke mengarahkan orang Katolik dan orang Kristen pada umumnya supaya mengerti konsep berpikir, bagaimana agama, iman itu perlu juga dilihat sistem berpikirnya itu seperti apa, supaya kita nggak beragama tanpa iman, gitu loh. Karena tidak semua orang yang jadi Kristen itu baik pada dirinya ya, gitu loh. Tidak sedikit, banyak juga yang jahat-jahat. Ada reaksi ada aksi sedikit di YouTube, mereka juga bereaksi kayak gitu. Nah, saya ingin dengan tampilnya saya di YouTube itu memberikan kepada pendengar, pemirsa itu sistem berpikir sebagai orang Kristen itu harusnya bagaimana terhadap banyak fenomena-fenomena, khususnya di media sosial di mana kita tahu ya orang saling merendahkan, dialog-dialog teologi yang bagi saya nggak seharusnya, yang bisa memicu konflik. Nah, itu saya coba hadir sebagai tokoh bijaksana, saya mendesain itu sebagai tokoh bijaksana yang, ayo contohnya ya, ini dulu pernah muncul cukup viral misalnya siapa namanya tokoh yang akan ke Tabalong, Abdul Somad, lalu ada Donditan, lalu ada siapa lagi saya lupa. Nah, bagaimana cara kita bereaksi secara positif terhadap beberapa pernyataan yang mungkin agak resisten bagi kami gitu. Jadi saya mengajak untuk kalau kita mendapat sesuatu yang kelihatannya tanda petik menyerang, bagaimana kita membaca itu sebagai peluang untuk lebih mengenal imanku itu seperti apa. Jadi mari kita lihat sesuatu yang tampaknya negatif, tapi kita bisa mengolah itu justru untuk membuat sesuatu menjadi positif. Gitu. Contohnya gini, ini kan YouTube saya itu kan lebih ke tentang iman Katolik ya. Ketika ada yang bilang, oh kitab sucinya orang Kristen itu palsu, misalnya begitu. Nah, bagaimana saya menanggapi itu dengan mengatakan, inilah kesempatan kita baca kitab suci. Itu jangan bereaksi padahal kamu nggak pernah baca, kamu nggak pernah mendalami, nggak pernah mempelajari, lalu bereaksi dengan kekosongan. Nah, yang begitu-begitu yang coba saya sampaikan di YouTube itu, supaya ya sesuatu yang bagi kita haram itu kemudian bisa berubah menjadi harum. Kayak begitu. Itu yang saya coba untuk paparkan di YouTube. Jadi tema-tema lebih ke apa yang lagi viral yang perlu ditanggapi secara positif. Gitu. Karena saya juga melihat ada banyak orang yang beragama tapi hanya terjebak pada aspek ritual. Gitu. Ya, jadi bobot spiritualnya itu nggak jalan. Akhirnya itu yang kemudian orang sering muncul di kalimat-kalimat yang muncul di media kan, mabuk agama lah, yang begitu-begitu. Jadi saya bilang kita sebagai anggota gereja, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, itu mari kita mengerti bahwa agama itu perlu membingkai iman supaya kita tidak mentuhankan agama. Ya, kalau kita mentuhankan agama, akhirnya agama bisa menjadi alat untuk menekan orang lain, untuk menyerang, untuk mendiskreditkan dan sebagainya. Saya ingin mengajak teman-teman pemirsa itu bertumbuh di situ. Sebetulnya itu inti dari tampilnya saya di YouTube itu. Jadi dasarnya dulu Pak ya, ditempa ya, agar tidak mudah goyah dengan apapun. Jadi bagaimana mengubah sesuatu yang bagi kita menyakitkan, tapi bisa menjadi vitamin malah gitu loh. Jadi awalnya kita benci, tapi kemudian akhirnya kita syukuri, begitu. Itu yang saya lihat. Luar biasa Pak ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaan kita, apakah ada tim yang membantu produksi konten Bapak, atau Bapak lakukan sendiri ya? Ya itulah mungkin keterbatasan finansial, keterbatasan
relasi juga. Saya kerjakan semua sendiri. Mulai dari searching info-info terbaru apa, yang viral apa, lalu kemudian membuat naskah, atau kalaupun bukan naskah, beberapa poin yang mau dibahas misalnya. Sehingga saya punya ratusan itu topik yang sudah saya siapkan tapi belum sempat saya take. Itu banyak sekali gitu, yang sudah folder sendiri, yang belum ini, begitu. Jadi semuanya serba sendiri, buat naskah sendiri, cari angle sendiri, sorting sendiri, upload sendiri, dan memuji diri sendiri. Baik. Luar biasa, karena itu pasti sangat menguasai itu ya kan. Baik, nah kemudian menjaga keseimbangan antara pesan rohani dan gaya penyampaian agar menarik buat di media digital ini bagaimana Pak? Karena semuanya dikerjakan sendiri tanpa ada yang menilai nih, kan langsung ditayangkan di YouTube toh. Saya sebenarnya nggak punya kiat atau hal apa yang saya jadikan sebagai pedoman-pedoman. Saya intinya to the point, nggak terlalu banyak intro. Karena orang sekarang suka kalau dalam 10 detik dia nggak nangkep apa yang mau didapat dari ini, kan orang langsung scroll pindah gitu kan. Jadi bagaimana dalam waktu 10 sampai 15 detik awal itu orang nggak akan geser layar itu. Itu makanya teknik saya itu langsung misalnya saudara-saudari terkasih, hari ini saya akan bahas tentang ini, yang kita tahu langsung gitu. Jadi enggak ada kayak terlalu banyak basa-basi awal, lalu ada tulisan-tulisan apa yang di awal-awal itu. Ya, saya nggak pakai teknik itu. Jadi memang terlalu kampungan ya. Makanya saya beri nama channel saya itu Romon Deso. Supaya menolong saya, kalau konten saya kampungan ya memang deso. Jadi merendah dulu sebelum direndahkan Pak ya, orang nggak bisa merendahkan lagi. Betul. Merendah dulu supaya kalau direndahkan nggak jatuh sakit. Baik, tapi kan luar biasa kata Bapak tadi kan pengikutnya juga banyak ya tadi. Kalau misalnya dihitung secara finansial, hasilnya ya luar biasa cukup ya. Sebenarnya lumayan. Itulah saya itu nggak menyangka bahwa dengan yang seperti begini tuh akan laku. Kan membayangkan bahwa yang di dunia media itu kan harus yang berpenampilan oke, cara ngomongnya mantap, lalu editingnya luar biasa. Ternyata bukan itu. Lebih ke bagaimana memberi keyakinan pada publik dengan nada suara, dengan tatapan atau apa begitu yang membuat mereka, saya pasti dapat sesuatu dari dengar orang ini gitu kan, begitu. Kalau nggak punya itu, nggak punya karisma itu, orang akan lewat sebagus apapun frame-nya, gitu. Jadi saya mencoba untuk di situ, to the point, langsung dari 1-2 kalimat awal itu langsung menegaskan apa yang akan ada dalam isi di menit-menit selanjutnya, supaya orang nggak beranjak meskipun kita nggak minta mereka untuk beranjak gitu. Itu saja yang saya coba terapkan. Dan materinya tentunya pasti sudah dipersiapkan Pak ya. Agar tidak beranjak dari namanya tadi Romo Deso. Pemirsa yang ingin menyaksikan channel Pak Romo Deso, itulah tadi ya, nanti dicari Romo Deso ya. Baik, sekarang seberapa besar pengaruh YouTube dalam memperluas jangkauan pelayanan Bapak? Sangat luas ya, sangat luas. Sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Saya dari sudut Kalimantan Selatan ini, di Surian itu, saya bisa, ini bukan kesombongan ya, tapi ya anggaplah kenyataan ya. Itu bisa memberikan efek, kan dari analisis maksudnya kolom analisis di YouTube itu kan kita bisa tahu negara mana yang sering nonton konten Anda, usia berapa gitu kan. Itu kan bisa terlihat. Saya itu cukup disaksikan oleh banyak orang di Sarawak, Malaysia, Hong Kong, Australia, tentunya yang orang-orang Indonesia ya. Kalau mungkin pada rumpun Melayu itu masih oke kayak Sarawak. Saya sering dapat WA dari teman-teman di Sabah, di Sarawak, begitu.
Jadi luar biasa pengaruhnya. Kita tidak nyangka dari era sekarang itu sebetulnya tidak ada ruang terpencil. Selagi ada internet, kita bisa menguasai atau bisa menjangkau banyak hal. Gitu. Jadi dari tempat sempit di Surian, mereka tidak tahu saya ada jongkok atau duduk di sudut mana, tapi saya bisa memberi pengaruh positif pada saudara-saudara di belahan dunia yang lain. Begitu tuh, wah, itu mengherankan. Dan saya nggak nyangka akan sampai pada tahap itu. Ketika mereka cerita, Pastor, terima kasih sudah membantu saya untuk pulih dari trauma, dari down, dari masa-masa krisis. Itu terima kasih sudah nemenin masa COVID kemarin. Ya hal-hal begitu. Dan saya sering itu menjadi penguat. Ya akhirnya membuat saya, saya harus besok saya buat lagi, besok saya buat lagi. Motivasi ya? Gitu. Bayangkan kalau kita buat sesuatu tanpa ada yang ngerespon. Menonton, ya. Memang kita harus jujur katakan kita butuh respon. Iya. Kita butuh respon. Dan kita butuh viral. Viral dalam arti bukan sengaja memviralkan diri, tapi kita butuh supaya apa yang kita sampaikan, gagasan itu makin meluas kan ya. Jadi memang butuh itu. Diterima oleh yang nonton ya. Baik, ya. Kemudian apakah Bapak pernah menerima komen atau tadi disebutkan salah satunya pada saat momen COVID ya? Mungkin ada kisah lain dari penonton yang merasa hidupnya berubah karena konten Bapak tadi. Mungkin ada lagi selain yang masa-masa COVID mungkin yang sangat luar biasa, sangat terbantu mungkin. Banyak sih ya. Mungkin bisa diceritakan salah satunya, Ada beberapa, tapi yang bagi saya yang cukup membekas ya. Ada satu anak muda, dia lagi bergumul dengan dunia imannya begitu. Ya. Antara memilih pada keyakinan sebelumnya atau keyakinan yang dia mempelajari sesuatu yang baru begitu kan. Lalu dia ceritanya itu dia semacam diasingkan oleh keluarga, ceritanya waktu itu. Lalu nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Lalu dia sempat mengirim pesan bahwa terima kasih, saya dapat kekuatan, semacam itu. Sehingga saya tetap melangkah. Dulu saya sempat goyah karena ditolak, dibegini dan sebagainya, tapi kemudian dengan melihat Romo Aba, Romo Deso di channel itu, saya dapat inspirasi, dapat kekuatan bagaimana bertahan, bagaimana iman itu ternyata bukan soal keajaiban, tapi soal konsistensi mencintai. Nah, seperti begitu ya. Karena saya kan ngajarnya begitu, saya bilang, kita itu beriman, semakin beriman harus semakin manusiawi. Semakin beriman harus semakin mencintai. Nggak bisa kalau kita mengatakan aku beriman, tapi kita semakin miskin dalam mengasihi. Itu nggak bisa. Nah, itu hal-hal seperti itu ternyata bagi saya biasa, tapi beberapa orang yang sedang bergumul itu menjadi peneguhan. Tapi ada juga respon yang menakutkan. Saya pernah diancam untuk mau dihabisin, itu ada juga. Gimana itu ceritanya, Pak? Ya, saya pernah nanggapin satu konten ya gitu. Lalu saya tidak duga, itu tahun sebelum COVID sebenarnya itu. Waktu itu masih uji-uji coba YouTube, yang ikut-ikut rame. Lalu saya memposting satu video. Viral sekali tahun itu. Ya, dimuat di detik.com, muncul juga di Ade Armando, Cokro TV, dibahas di situ, ya. Itu jadi dan saya dapat pesan itu, pesan ancaman, kalau saya bertemu habis kamu kayak gitu kan. Tapi sudah, saya enggak lah, saya pernah karena ketakutan itu kemana-mana pakai topi. Ada juga lah perasaan takut. Takut lah, saya benar takut. Meskipun biasa saja bahasanya, tidak menyerang seseorang, tidak menyudutkan agama tertentu, tapi kan namanya respon umum begitu, kita nggak bisa nyaring ya. Tapi saya
nggak terlalu gentar dengan itu, dalam arti saya tidak punya masalah dengan personal tertentu dengan ini, ya saya merasa aman sampai hari ini. Iya. Baik, Romo. Sekarang kita pertanyaan di segmen terakhir yang kedua, Bapak memaknai media sosial bukan sekedar hiburan, tapi juga sarana penyebaran iman. Iya, bagaimana itu, Pak? Iya, saya orang yang mungkin terlalu kolot dalam arti punya HP bagus, tapi nggak pernah main game. Ya, saya nggak pernah main game. Bukan karena tidak bisa, memang nggak suka. Itu beda dengan generasi sesudahnya. Saya kelahiran 86. Mungkin agak aneh juga, saya kelahiran 86 masih suka main game. Saya nggak bisa bertahan dengan game. Jadi bagaimana saya memanfaatkan itu, benda itu kan diberi orang ya. Biasanya pastor itu kan gampang dikasih orang. Bagaimana benda mahal ini bukan hanya jadi kegembiraan saya, tapi bisa menyumbang kegembiraan bagi orang lain. Itu standar nilai yang saya terapkan. Jadi kalau saya diberi HP bagus, saya harus mengatakan bahwa HP ini nggak boleh hanya menyenangkan saya, tapi harus juga berguna bagi yang lain. Itu makanya saya tidak hanya memanfaatkan sebagai sarana hiburan, tapi juga apa yang bisa dikeluarkan dari benda ini. Itu YouTube. Pastor bahagia, yang lain juga harus bahagia, kan gitu ya. Rugilah, punya HP 25 juta, 26 juta lalu sekedar main kesini aja tuh arahnya, itu kan betul. Enggak banget lah. Iya. Ya, baik pemirsa, bekerjalah dengan cerdas, bukan hanya keras. Kalimat-kalimat ini menyiratkan bahwa kesuksesan dalam karir tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga pada gairah, dedikasi, dan pendekatan yang cerdas. Setuju, Pastor? Sangat setuju. Oke, saksikan terus di segmen ketiga, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen ketiga, yaitu pesan, inspirasi, dan harapan. Nah, sekarang kita tetap bersama dengan Pastor yang masih di sini membersamai kita, dan kita akan lanjut berbincang-bincang. Sekarang menurut Pastor, apa makna sejati dari pelayanan digital di era sekarang? Kegembiraan. Kegembiraan. Ya, jadi bagi saya pewartaan atau penyampaian pesan media itu untuk dunia yang penuh dengan peperangan, ya, penuh dengan perdebatan, penuh dengan ancaman juga, ya, ketidakamanan. Media-media seperti ini termasuk TV Tabalong itu baik kalau kita menghadirkan kegembiraan sebenarnya. Betul. Kegembiraan dan keyakinan orang bahwa dari level iman itu saya dicintai Tuhan, saya dikasihi, begitu. Saya berharga. Itu sebenarnya. Jadi kalau pesan itu nyampe, kita bisa berkontribusi positif bagi dunia yang sedang nggak baik-baik saja. Begitu. Jadi bagi saya pesan utama yang perlu disampaikan di setiap media sosial adalah bukan pesan kebohongan, bukan memviralkan kebencian, tapi lebih mari kita memviralkan kegembiraan, harapan supaya orang itu dengan menyaksikan atau menikmati konten kita, itu mereka melihat ada dunia baru gitu loh. Ada, oh ternyata dunia ini tidak sepenuhnya sejahat seperti yang sedang saya alami. Begitu. Itu saya pikir yang perlu kita perlu viral pada hal-hal yang seperti itu. Kita harus membumingkan yang begitu ketimbang kita menyajikan kepada dunia yang sudah seperti ini hal-hal yang malah membuat mereka merasa tidak aman untuk eksis di tempatnya. Tertekan malah ya? Iya, begitu. Makanya kalau kita baca atau melihat di media itu kan yang sangat laku tentu yang meskipun kayaknya kosong tapi yang kayak tertawa itu kan. Iya. Padahal sebenarnya habis itu ya sudah. Selesai, tapi memang sebenarnya dunia itu butuh canda sekarang itu. Butuh canda, butuh kegembiraan. Kalaupun menyaksikan yang serius tapi mereka menemukan sukacita begitu dan oh iya ya. Meskipun pesannya itu
menikam, tapi tikaman itu suka kita ditikam dengan kata-kata itu kayak gitu. Nah, saya pikir itu yang dibutuhkan di media sosial. Betul. Khususnya yang pelayanan-pelayanan dalam hal keagamaan gitu kan. Mari menghadirkan kegembiraan. Jadi menyentuh lewat kegembiraannya ya. Ya. Mengangkat. Kita membawa harapan bahwa ternyata beragama itu asik. Ternyata beragama itu tidak semenakutkan seperti itu. Ternyata beragama itu bukan berarti kalau kita itu penuh dengan pengetahuan. Maksudnya selama ini kan yang dilabeli orang beragama itu kan kalau hafal ayat-ayat kitab suci, kalau rajin atau kelihatan tampak saleh dalam ritual-ritual keagamaan, ya memang kita butuh itu. Tapi supaya orang merasa nyaman bahwa ternyata beragama itu bukan dinilai sekedar dari halal itu. Ada unsur spiritual dan religiositas yang asik. Ternyata beragama itu asik ya. Menjadi Kristen itu, menjadi Katolik itu sekalipun kita kecil, tapi happy ya, gembira. Sekalipun kita sering mendengar, mohon maaf ya, di beberapa tempat tidak ditabalong, ada persekusi atau apa. Tapi ternyata menjadi Katolik itu happy juga meskipun agak kurang diterima di beberapa tempat kayak gitu kan. Saya kira itu pesan-pesan yang saya coba bawakan di channel Romondeso itu. Oke. Ya kemudian bagaimana pandangan Bapak terhadap generasi muda sekarang yang mencari spiritualitasnya lewat platform digital? Mungkin tadi Bapak sudah beri berapa yang nonton segala itu kan usia berapa, dari mana, mungkin kelihatan itu. Bagaimana Pak tanggapannya? Nggak salah bahwa memang ini dunia sekarang masanya untuk itu kan. Jadi tidak jadi sesuatu yang terlalu negatif dan membahayakan ketika melihat dunia anak muda dengan gadget, dengan itu lalu. Cuma perlu diberi kewaspadaan supaya tidak menjadi generasi yang cair. Cair itu maksudnya nggak punya bentuk. Seperti air di daun talas itu kan, goyang gitu. Jadi sebetulnya formatmu itu apa sih? Jadi karena kita keseringan scroll, jadi kesukaan kita itu nggak ada sesuatu yang mendasar. Kita bertahan pada yang kita suka, membosankan kita pindah. Akhirnya lahirlah generasi tanpa komitmen, generasi yang tidak mau diatur, generasi yang tidak punya rasa bersalah. Itu kan kita, anak muda kita sekarang kan itu. Mana ada rasa bersalah ketika nggak kerja PR misalnya. Anggap biasa itu. Dihukum itu ya sudah gitu. Nggak ada ketakutan terhadap otoritas. Karena yang menentukan kegembiraan itu seolah-olah jari tanganku, di mana saya bisa menentukan sendiri. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi anak muda bagi saya tidak apa-apa dengan dunia itu. Anda akan menemukan banyak hal di dalamnya. Tetapi waspadailah bahwa kecenderungan yang seperti itu bisa membentuk karakter yang tanpa bentuk. Dan ketika kita nggak punya bentuk dalam berkarakter, kita akan menjadi orang yang susah dipakai nanti di kemudian hari. Berawal dari situ ya, akan terlihat hasilnya. Tantangannya ada di situ. Ya karena kan memang tidak bisa kita hindari. Zaman sekarang memang zaman IT ya. Jadi ya memang harus waspada ya, Pastor ya. Iya, kewaspadaannya di situ, di sektor itu. Saya mengalami sendiri sekalipun di desa di Surian. Mungkin ibu juga kan punya anak atau apa. Kita punya generasi yang nggak ada rasa bersalah, generasi sekarang tuh. Dan apa ya? Itu ya nggak ada rasa bersalah, tidak punya komitmen. Dibilang jam sekian, ya nanti molor jam sekian. Dan kalaupun melanggar hal-hal tertentu bagi mereka itu biasa. Nah, seperti begitu. Itu efek dari itu scrolling, budaya scrolling itu. Karena nggak ada sesuatu yang bisa bertahan lama di situ. Cepat bosan, cepat jenuh.
Baik, sekarang Pastor, pesan untuk para pastor yang lain atau tokoh agama lain agar berani memanfaatkan teknologi demi kebaikan, bagaimana pesannya? Ya, saya punya harapan sih seperti yang tadi. Iya. Mari kita memanfaatkan media digital itu sebagai pewartaan sukacita, kegembiraan. Karena sudahlah, tidak usah lagi mengisi dunia kita ini dengan hal-hal yang lebih runyam, begitu. Ukraina Rusia juga nggak selesai-selesai. Betul. Israel Palestina juga nggak selesai-selesai. Ya. Myanmar, India. Semua sudut dunia tuh penuh dengan kekacauan seperti itu. Masalah di Amerika lah, di Indonesia sendiri. Lalu kita tambah lagi dengan kita lalu memberi kontribusi juga pada informasi-informasi yang merespon dengan akhirnya memancing emosi dan seterusnya. Itu kan bagi saya inikah sumbangan kita selagi kita masih hidup. Kalau memang ada orang yang suka memproduksi kejahatan, sudah. Sekarang kalau kita jangan meneruskan itu, tapi mari kita mengisi ruang-ruang media sosial kita dengan pesan-pesan yang lebih merukunkan, itu loh, yang lebih membawa kegembiraan. Orang lebih suka akhirnya berteman satu sama lain. Ya. Saya rindu zaman saya dulu waktu masih kecil, Ibu. Ketika saya masih SD, ketika Natal banyak orang datang ke rumah. Ketika Idul Fitri, kami rombongan datang ke sana. Saya pikir sekarang agak kurang. Betul. Saya juga merasa, Mas Sur. Iya, saya pikir zaman dulu, mendekati Idul Fitri kita sudah beli baju rombongan dengan teman-teman, masuk rumah orang meskipun nggak dikenal. Betul. Orang Jawa bilang ngelencer, masuk rumah jabatan tangan, yang penting nikmati hidangan di atas meja itu. Betul. Lalu saya, keluarga kami kalau Natal, sudah diserbu teman-teman apa semua gitu. Betul. Sekarang kalau saya nelpon ke rumah, bagaimana Natal? Nggak, sepi nak. Orang tua biasanya bilang begitu. Itu bagi saya, entah apa yang menyumbang itu tidak berarti bahwa itu disebabkan oleh oknum-oknum tertentu, tapi mungkin budaya bergeser ya. Tapi mari di tengah situasi yang seperti itu, mungkinkah kita bisa mengembalikan harmonisasi yang dulu pernah kita alami. Saya pikir media sosial kita perlu ke arah itu. Betul, jadi lebih mempersatukan lagi ya. Sekarang pesan Pastor untuk para untuk nilai-nilai yang selalu Bapak pegang dalam setiap karya digitalnya, apa itu? Adakah nilai-nilainya itu? Nilai-nilai yang saya biasa sampaikan atau ingin untuk perjuangkan adalah kita tidak mungkin bisa menjadi kabar pembawa keselamatan kalau kita tidak pernah mau untuk berkorban. Gitu. Saya biasanya mengatakan kepada kami teman-teman Katolik bahwa kalau belum pernah merasakan sakitnya jadi orang Katolik, Anda belum sungguh-sungguh jadi Katolik. Saya ngomong itu. Ya. Jadi kalau Anda belum pernah merasakan sakitnya jadi istri, kamu belum seorang istri yang sejati. Kayak begitu. Jadi ukuran dari kesejatian hidup adalah seberapa sakit harga yang pernah kamu bayar untuk memperjuangkan cinta itu yang menentukan arti dan nilai dari hidup yang sedang kamu jalani. Saya pikir begitu. Ya. Luar biasa. Berat ya. Baik, Pastor, ini pertanyaan terakhir. Nah, sekarang apa harapan terbesar Pastor untuk masa depan gereja dan pelayanan di era digital ini? Ya, mungkin pastinya banyak harapannya ya. Harapan saya sih sederhana, bahwa mari kita menjadi sahabat satu bagi yang lain. Dan saya harus jujur katakan, ini kesempatan bagus di media TV Tabalong. Terima kasih untuk umat Muslim di Tabalong ya, bahwa kami sebagai minoritas di sini
kurang lebih saya merasakan 7 tahun lah ada di Tabalong. Saya merasakan keamanan, dukungan, kenyamanan untuk hidup sebagai seorang Kristen, seorang Katolik di tengah mayoritas seperti ini ya. Yang saya tidak dapatkan di Jawa Tengah misalnya. Ya, tapi di sini luar biasa toleransinya, dukungan dari pemerintah. Ya. Bahkan sampai setingkat ini mengundang pastor untuk ngomong, bagi saya ini sebuah prestasi kabupaten di hari ulang tahunnya nanti Desember ya. Seperti begitu. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat rindu kita bisa menjadi sahabat satu bagi yang lain. Iya, baik Pastor. Iya. Mungkin di momen ini ingin mengucapkan hari jadi Tabalong, mungkin ada yang mau disampaikan? Ini hari jadi keberapa ya? Hari jadi ke-60 ya. Hari jadi ke-60. Iya. Ke-60 tahun Tabalong. Iya, iya. Baik, saudaraku semua, pemirsa TV Tabalong, saya Pastor Aba, Pastor Yohanes Susanto yang bertugas di Surian, mengucapkan selamat untuk Anda semua, khususnya penduduk Tabalong yang merayakan 60 tahun berdirinya Kabupaten Tabalong. Ya. Saya mengucapkan profisiat, terima kasih untuk toleransi yang sudah diberikan, untuk keakraban, dan mari kita bisa menjadi sahabat satu bagi yang lain untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Baik Pastor, terima kasih atas waktunya bisa berhadir di sini. Ya. Sukses dan sehat terus untuk Pastor ya. Terima kasih. Baik pemirsa, success is not just about climbing the leaders. It's about the journey and the impact you make. Terima kasih sudah membersamai kami dan bersama kami terus saksikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.